Dari Al-Hakam bin Hazan, beliau mengatakan, syahidnal jum'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala asan aw qausin, rawahu Abu Dawud. Hakam bin Hazan menceritakan, kami pernah mengikuti Jumatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pakai tongkat. Hadis riwayat Abu Dawud. Tongkatnya bisa asa, bisa qaus. Asa berarti tongkat seperti biasa, qaus artinya busur. Nah, beliau menggunakan busur panah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya menggunakan tongkat atau menggunakan busur ketika khutbah. Dan ini dalam rangka meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dilakukan tidak rutin. Idz anna dzalika laisa bisunnatin daimah. Karena praktek ini bukan praktek yang terus-terusan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat bahwa di hari Jumat dianjurkan untuk memakai tongkat bagi imam illa hadisul bab, kecuali hadis ini dari Al-Hakam bin Hazan. Walam yunqal dzalika akabirur ruwat, dan tidak dinukil oleh para perawi-perawi besar yang lain seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dan yang lainnya, yang mereka adalah para sahabat yang paling sering cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud penulis di sini ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan tentang tongkat itu hadisnya hanya dari Al-Hakam bin Hazan. Padahal Al-Hakam bin Hazan mungkin kita enggak kenal ya. Lah terus hadis yang lain yang Abu Hurairah sering banyak, kok enggak ada hadis Abu Hurairah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jumatan pakai tongkat? Apa Abu Hurairah kalau Jumatan tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pindah masjid ke tempat yang lain? Tidak. Tapi membuktikan bahasanya kejadian ini insidental dan itu disaksikan oleh sebagian sahabat. Oleh karena itu megang tongkat sifatnya anjuran dan tidak sampai wajib. Selanjutnya, walau kana hadza mimma lazamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan megang tongkat ketika khutbah Jumat itu sering dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan banyak diceritakan oleh sahabat. Sebagaimana praktek tadi, Pak. Ketika salat Id bertepatan dengan hari Jumat, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak cerita dari para sahabat. Kami bawakan ada 6 riwayat yang mungkin lebih dari itu. Sehingga apakah Jumatan khatib harus pakai tongkat? Tidak harus. Kalau nggak harus pakai tongkat, jadi gimana, Pak? Ya tidak masalah. Bukan syarat harus pakai tongkat. Wala'alla sirru fil ittika wallahu alam, dan bisa jadi alasan kenapa beliau menggunakan tongkat adalah karena itu untuk nyender. Annahu athbata liqiyamil khatib, sehingga lebih kuat berdirinya sang khatib. Annahu athbatu liqiyamil khatib, sehingga ini akan membuat berdirinya khatib itu lebih kuat. Wa ajma'u lil yadain, dan agar tangannya itu lebih tenang. Sebab kalau sedang khutbah makruh pakai gerakan tangan. Ya, sesungguhnya jamaah, biasanya kayak gini ya. Makruh gerakan tangan, jadi diam tangannya. Jadinya kalau enggak megang apa-apa, Pak, apa yang dipegang? Kalau enggak megang apa-apa, tangannya bisa di depan begini. Intinya jangan banyak gerak. Karena tujuannya adalah untuk khusyuk. Li'annal maqsuda al-khusyu' wal man'u minal abath. Karena tujuannya adalah yang penting orang bisa khusyuk dan tidak main-main ketika khutbah Jumat. Sehingga terlalu banyak gerak itu enggak bagus. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada mimbar tanpa tongkat, apakah sesuai sunnah? InsyaAllah sudah sesuai sunnah. Sebagaimana ada tongkatnya juga sesuai sunnah. Walaupun kalau dilakukan ya tidak perlu rutin. Kadang boleh pakai tongkat, kadang boleh tidak pakai tongkat. Dan kadang bawa busur. Jumatan bawa busur.
Ya saya kira nanti banyak orang yang menuduh macam-macam gara-gara Jumatan bawa busur. Baik, wallahu alam.